Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri di dalam kitab beliau Ghirasul Jannah fi Syarhi Ushulis Sunnah. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, termasuk kaidah yang kita dapatkan dari imam-imam dan ditunjukkan Al-Quran yang mulia, bahwasannya ungkapan yang mengandung dua makna, makna yang satu benar dan makna yang lain rusak, maka ungkapan itu ditinggalkan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 104, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina, wa qulu unzurna wasma'u, dan katakanlah tunggulah kami dan dengarkan. Walil kafirina adabun alim, dan untuk orang-orang kafir adab yang sangat menyakitkan. Para sahabat dahulu mengatakan, wahai Rasulullah, ra'ina ra'ina. Perkataan ra'ina ra'ina, para sahabat dengarkan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengucapkan ra'ina ra'ina menginginkan suatu makna, sementara para sahabat tidak menginginkan makna yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi menginginkan mengatakan ra'ina ra'ina, sesungguhnya engkau Muhammad bodoh, wahai Muhammad kamu bodoh, atau ar'an, ahmaq atau ar'an berasal dari kata ru'unah atau hamaqah yang bermakna kebodohan. Tetapi orang-orang Yahudi bermain-main dengan lisan-lisan mereka. Mereka mengatakan ra'ina, para sahabat menghendaki ra'ina, yaitu beri kami tempo. Ketika ucapan ra'ina ini diucapkan oleh musuh-musuh Islam untuk tujuan yang sangat jelek, yaitu mencela dan menghina Nabi, Allah Azza wa Jalla mengarahkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai mereka, untuk menggunakan kata-kata yang tidak ada padanya celah untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang sangat jelas, yang tidak ada padanya celaan dan tidak ada padanya hinaan. Katakanlah unzurna, yaitu beri kami tempo. Tinggal sekarang apakah kata-kata ini dipakai ketika kita mendengarnya banyak diucapkan oleh manusia? Kita jawab,
Sekarang manusia mengetahui secara khusus pada waktu jual beli, pada waktu menjual atau membeli, berlangsungnya penggunaan kata ra'ina. Maka pembeli jika dia mengatakan kepada penjual ra'ini, ra'ini, dia menghendaki beri aku tempo, bukankah demikian? Dan dia tidak menginginkan mencela dan tidak menginginkan menghina. Maksud ra'ini yaitu beri kami keringanan. Demikian juga peringatan dari madhab orang-orang waqifah, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ahmad rahimahullah, wa man waqafa fih, dan jauhilah berdebat dengan orang yang tidak bisa mengambil sikap terkait Al-Quran. Faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluq wa innama huwa kalamullah. Lalu dia berkata, saya tidak tahu Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Sesungguhnya tidak lain Al-Quran pembicaraan Allah. Orang-orang waqifah adalah orang-orang yang mengatakan Al-Quran pembicaraan Allah, tetapi mereka mengatakan kami tidak tahu apakah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Maka orang-orang waqifah itu juga pelaku bid'ah yang sesat. Maka kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah berterus terang mengatakan sesungguhnya Al-Quran pembicaraan Allah. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah menutup pembicaraannya tentang Al-Quran ini dengan memperingatkan dari berdebat dengan orang yang mengada-ngada perkataan yang baru dengan mengatakan Al-Quran makhluk, sebab dia pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah tidak diajak diskusi, tidak didebat, tetapi sunnah dijelaskan kepadanya dengan dalil. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fih. Jauhilah berdebat dengan orang yang membuat perkataan yang baru terkait Al-Quran, yaitu mengatakan Al-Quran makhluk. Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah yang diinginkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan kaidah ini dan dengan ketetapan ini? Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluq. Al-Quran pembicaraan Allah dan sungguh bukan makhluk. Jawabannya, sesungguhnya Al-Imam Ahmad rahimahullah berjalan sesuai dengan apa yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan berjalan sesuai dengan perkara yang salafus salih berada padanya sebelumnya. Mereka menghendaki, pertama, sesungguhnya mengatakan Al-Quran makhluk merendahkan Allah Azza wa Jalla dan lancang terhadap kedudukan rububiyah Allah. Sebab Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran pembicaraan Allah. Demikian juga sunnah menunjukkan bahwa Al-Quran pembicaraan Allah, bukan makhluk. Perkara kedua yang mereka inginkan, membantah orang yang membuat perkataan yang baru selain perkataan salaf terkait Al-Quran. Mereka adalah orang-orang Jahmiyah, dan orang-orang Jahmiyah diwarisi orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk.
Jika dikatakan kepada mereka, apa yang kalian lakukan terkait firman Allah Azza wa Jalla, hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar pembicaraan Allah, mereka mengatakan ini majaz. Allah tidak berbicara dengan Al-Quran. Di antara mereka ada yang mengatakan Allah menciptakan pembicaraannya pada selain Al-Quran, dan Al-Quran itu mengungkapkan pembicaraan Allah. Orang-orang Asy'ariyah berkata Al-Quran adalah ungkapan tentang pembicaraan Allah. Penjelasan hal itu adalah sesungguhnya Al-Quran menurut orang-orang Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Macam yang pertama, Al-Quran adalah huruf-huruf, dan macam yang lain adalah Al-Quran adalah makna-makna. Maka makna-makna adalah pembicaraan Allah, sedangkan huruf-huruf bukan pembicaraan Allah. Huruf-huruf adalah ungkapan dari pembicaraan Allah. Ini muncul dari akidah yang rusak pada orang-orang Asy'ariyah, yaitu sesungguhnya pembicaraan adalah makna yang ada di jiwa, bukan huruf-huruf. Kaidah ini dibantah oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw taf'al." Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang dibicarakan oleh diri-diri umatku selama umatku tidak berbicara atau tidak berbuat. Sisi pendalilannya, sesungguhnya pengabaran tidak menyiksa dan tidak menganggap berdosa karena pembicaraan jiwa dan menetapkan itu dalam pembicaraan, maka sekedar pembicaraan jiwa bukanlah pembicaraan sampai dibicarakan oleh dua bibir dan lisan. Sama dengan pendapat orang-orang Asy'ariyah, pendapat orang-orang Kullabiyah, para pengikut Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Mereka mengatakan Al-Quran adalah cerita dari pembicaraan Allah. Dua ungkapan yang sama dan tidak berbeda. Tidak ada perselisihan di antara dua ungkapan itu kecuali pada lafadz saja. Di sini ada pertanyaan, apakah ada orang yang mengatakan dengan perkataan ini di masa ini? Kita jawab, iya. Perkataan ini dikatakan oleh Ahmad bin Hamad al-Khalili, Mufti Umman. Dia mengatakan perkataan ini. Asy-Syaikh Ali bin Nasir Faqihi hafizahullah membantahnya. Perkataan ini diucapkan oleh Sayyid Qutb di dalam tafsir surat Thaha dari kitabnya Al-Dhilal, yang sejatinya kitabnya kesesatan, bukan naungan, bukan dhilal. Kitab tafsir yang ditulis Sayyid Qutb penuh dengan kekafiran-kekafiran, pengkafiran, pembatalan sifat-sifat Allah, pendapat orang-orang Jabriyah, wahdatul wujud, serta selain itu dari bencana-bencana. Sayyid Qutb ketika mentafsirkan surat Thaha pada firman Allah Ta'ala, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula, Al-Quran turun dari yang menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi. Surat Thaha ayat 4. Sayyid Qutb berkata, Al-Quran adalah fenomena alam semesta, turun dari atas langit. Alam semesta, siapa yang menciptakannya?
alam semesta makhluk, atau dia mengungkapkan dengan ungkapan yang dekat dengan ungkapan ini. Tetapi kalian mendapatinya insyaallah di tafsir surat Thaha. Saya sudah mengetahui hal ini lama. Oleh karena itu yang dikehendaki sesungguhnya ahlu sunnah menjelaskan kebenaran dengan apa yang mereka tetapkan berupa akidah-akidah, kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah serta bersandar pada pemahaman as-salafus salih. Dan ahlu sunnah membantah perkara yang menyelisihi hal itu dengan dalil. Maka mereka tidak mencukupkan diri dengan menjelaskan kebenaran saja. Tidak. Mesti membantah perkara yang menyelisih kebenaran, sehingga agama murni dan ikhlas dikerjakan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Al-Quran, demikian juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sejak Allah mengutus beliau hingga Allah mewafatkan beliau. Beliau menjelaskan kepada manusia agama yang benar, menganjurkan manusia untuk memeluk agama yang benar dan membawa manusia kepada agama yang benar, sebagaimana beliau menjelaskan kepada manusia perkara yang menyelisih agama yang murni ini, yang murni hanya untuk Allah ini, dan dari perkara kesyirikan dan kemaksiatan. Dan beliau memperingatkan darinya, benar-benar memperingatkan darinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kemudian para sahabat-sahabat beliau dan imam-imam setelah mereka berada pada hal ini sampai hari ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.